Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Balik lagi di channel Ayo Nyablon. Kali ini teman-teman kita bakal membahas tentang bagaimana sih menentukan posisi desain yang akan disablon agar tepat ya di tengah-tengah, agar tepat di tengah, di sisi depan dan sisi belakang. Jadi kali ini kita bakal membahas untuk dua sisi dulu ya. Bagaimana caranya agar posisi desain ini bisa simetris atau lurus dengan yang di belakangnya ya. Ini banyak dipertanyakan dari teman-teman ya, banyak yang DM mulai dari WA, IG dan komentar di YouTube. Jadi saya jawab di YouTube saja teman-temannya ya, karena supaya lebih enaknya kita diskusi di YouTube teman-teman. Jadi kita akan menentukan desain depan ini ya dengan yang di belakang agar supaya simetris dan sama teman-temannya dan rata. Nah, karena tidak bisa dipungkiri juga teman-teman, pasti ada apa namanya, lebih biasa, kurang biasa, terlalu mepet, biasa juga tidak lurus. Itu tergantung dari gelasnya, karena dalam satu dos itu teman-teman, atau dalam pemesanan gelas itu biasa ukuran sama tapi ada perbedaan sedikit ukuran, kadang beda 1 mili 2 mili seperti itu teman-teman. Jadi caranya kita akan ukur dulu, ada rumus-rumusnya untuk menentukan posisi desain dua sisi pada gelas ya yang akan kita sablon. Oke teman-teman, kita lanjut dulu teman-teman. Apa saja yang kita butuhkan untuk mengukur, menentukan posisi desain yang akan kita sablonnya seperti ini. Maksud saya yang ini, desain ini posisinya di tengah dan lurusnya untuk dua sisi. Nah, berapakah ukurannya, bagaimana cara menentukannya teman-teman ya, untuk setiap gelas. Tapi ini saya kasih jadi sampel ya. Ini 18 OS Tarindo datar dengan ketebalan berat 8 gram ini teman-teman ya. Jadi ini sampelnya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini yang akan di updruk nantinya teman-teman ya, dasarnya yang kita akan updruk nantinya. Nah, kita mau cari tahu bagaimana sih menentukan jarak antara sisi depan yang akan disablon dengan sisi belakang teman-teman ya. Nah, mari kita simak. Yang kita butuhkan adalah yang pertama ini teman-teman, bagusnya sih polosan, tapi biarlah ini sampel gelasnya sendiri. Kemudian kita butuh penggaris, jadi kita tidak pakai penggaris yang apa namanya, yang panjang yang kaku. Kita pakai penggaris untuk kain ya, kita pakai ini biar mudah mengukur lingkarannya nantinya. Nah, oke teman-teman, ini saya lakukan karena banyak yang bertanya bagaimana sih kenapa desain yang saya sablon tidak di tengah, tidak lurus antara sisi depan sisi belakang. Itu banyak faktor teman-temannya, barangkali dari faktor gelasnya sendiri, yang kedua mungkin ukurannya memang yang kurang tepat ya. Bukan salah, tapi kurang tepat. Tidak ada yang salah sebenarnya, semua benar, cuma ada yang tepat, ada yang kurang tepat, ada yang sedikit menepati seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya teman-teman ya? Kita mulai dari penentuan. Kita tentukan dulu teman-teman ya, kita tentukan dulu berapa sih desain yang cocok, ya untuk gelas 18 OS Tarindo ini. Nah, rata-rata untuk di daerah saya teman-teman ya, di Sulawesi Selatan itu ada yang memakai 6 cm tingginya ya teman-teman, tinggi antara ini, tinggi desainnya, tinggi desain maksud saya tinggi desain yang ini teman-teman ya. Nah, ada yang 6 cm, ada yang 6,5, ada juga yang 7, bahkan ada yang di gelas Hawk yang 22 OS itu ada sampai 12 sampai 13 cm tinggi desainnya teman-temannya. Untuk lebarnya sendiri itu ada yang 6 cm, ada yang 5 cm, tergantung desain, tergantung desainnya nanti akan mengikuti tinggi dari ini teman-temannya. Dia akan mengikuti lebar ini akan mengikuti tingginya, maksud saya teman-teman. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman di YouTube saya ya, karena saya tidak
menerima atau tidak menjawab pertanyaan melalui sosial media seperti WA, IG dan sebagainya. Saya tidak menjawab teman-temannya, supaya kita sharing. Jadi langsung saya di YouTube saya jawab teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama yang harus kita ukur adalah tinggi ini tadi teman-temannya, tinggi desain ini. Nah, kita ambil saja tinggi desainnya, misalnya ini saya ambil 6,5 cm ya, atau kita ambil 7 cm saja teman-temannya. Kenapa saya ambil 7 cm? Saya perkirakan idealnya gelas ini. Jadi pertama saya harus ukur dulu tinggi gelas ini. Tinggi gelas Starindo 18 OS ini yang datar, tingginya itu 12,5 cm teman-teman ya, 12,5 cm. Dan model gelas ini lumayan cukup bagus karena banyak sisi yang datar, hanya ini saja yang melengkung dan bawah sedikit ini. Jadi ada banyak sisi datar. Jadi sisi datar yang ini, yang tidak melengkung ini yang bisa kita sablon. Jadi ini kita ukur. Jadi dia ada 11 cm teman-teman ya. Untuk memperkirakan saja bagaimana sih sisi idealnya atau yang sering dipakai, berarti 11 cm saya bisa memakai ukuran 7 cm untuk tinggi desain sendiri. Jadi 7 cm teman-temannya, berarti masih ada tersisa sekitar 4 cm. 4 cm dari atas, 4 cm dari bawah sini. 2 cm dari atas dan 2 cm dari bawah sini teman-temannya. Nah, seperti itu untuk menentukan tingginya. Cara menghitungnya teman-teman ya, kita ukur dulu gelas ini, berarti gelasnya tinggi gelas itu teman-teman 12 cm, 12,5 cm. Sedangkan untuk tinggi bidang yang bisa disablon itu 11 cm. Jadi teman-temannya, jadi tinggi gelas itu 12,5 cm, sedangkan yang dapat disablon yang datar itu 11 cm teman-teman. Jadi saya mengambil tinggi desain itu 7 cm saja teman-temannya, mengingat alat juga mampunya segitu untuk gelas 18 OS Starindo ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukannya? Nah, itu tadi tahap-tahapnya teman-temannya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu tinggi gelas dan tinggi desain, jadi kita bagi saja teman-teman. Kita bagi ya, 12,5 cm. Nantinya kita jumlahkan dulu, kurang dulu. Kita kurangkan dengan hasil desain dengan tinggi gelas. Nah, tinggi gelas kan 2,5 cm teman-teman. 12,5 cm. Nah, kita kurangi dengan tinggi desain. Jadi tinggi gelas dikurang tinggi desain. Nah, tinggi gelas dikurang tinggi desain teman-teman, misalnya tingginya adalah 12,5 cm, sedangkan tinggi desain itu 7 cm. Ya, kita kurangkan saja teman-teman, berarti masih ada hasil pengurangannya ada 5,5 cm teman-teman. Jadi 5,5 cm. Nah, tinggi gelas ini teman-teman ya, kita kurangkan dengan tinggi desain. Jadi hasilnya ini teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, 5,5 cm. Nah, 5,5 cm ini kita bagi dua lagi teman-teman. Berarti hasilnya 2,75 cm. Jadi hasilnya 2,75 cm teman-teman ya. Nah, 2,75 cm ini, nah kita ambil dari sini teman-teman pakai penggaris. Jadi kita ukur dari atas sini ya, atas sini dengan ini kita ambil 2,75 cm seperti ini teman-teman. Jadi kita ambil titiknya, kita tandai titiknya 2,75 cm, berarti dia ada di sini teman-teman ya. Tandai saya dengan pulpen. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ambil sisi lingkarannya berpatokan dengan ketinggian ini. Jadi kita perkirakan saja lingkarannya berapa dengan ketinggian tadi.
Berarti di sini kita dapat 24,4 cm teman-temannya. Lingkaran gelasnya dengan penjumlahan tadi yang sudah kita lakukan. Jadi 24,4 cm. Jadi 24,4 cm ya teman-teman. 24,4 cm. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat hasil lingkarannya ya untuk desain 7 cm ini teman-temannya di gelas Tarindo. Nah, untuk menentukan bagaimana sih meletakkan desain dua sisi di lingkaran segini. Nah, tinggal kita bagi dua saja teman-teman. Kita bagi dua ukuran tadi ini yang kita dapat. Kita bagi dua. Nah, kita bagi dua berarti dia berada di 12,2 cm. 12,2 cm. Teman-teman ya, tadi kita sudah dapat lingkarannya, ukuran diameter lingkaran gelas untuk 18 OS Tarindo datar. Untuk tinggi desain yang 7 cm ya, karena beda tinggi desain akan beda juga ukuran ininya nantinya, ukuran lingkarannya yang akan kita sablon. Jadi hasil yang kita dapat ini berarti dibagi dua. Jika mau dua sisi berarti dibagi dua, jika mau tiga sisi berarti dibagi tiga hasil ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini kita dapat 12,25. Jadi lingkarannya nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman, 12,25 seperti ini. Nah, tepat dia berada di tengah, jadi lurus temannya. Bagi dua antara gelas ini teman-teman, 12,25. Nah teman-teman, untuk menentukan sisi depan dan sisi belakang agar lurus. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita dapat ya. Jadi nanti kita gambar di Corel atau kita letakkan di Corel. Caranya itu teman-teman, kita buat seperti ini. Jadi yang kita ukur itu teman-teman nanti yang 12,2 cm tadi adalah as dari ini teman-teman ya. As dari tengah dari desain ini dengan yang ini. Nah, jadi tengahnya kita ukurnya, bukan sampingnya, tengahnya, bagian atas. Seperti yang saya anu di video tadi. Jadi untuk panjang ini teman-teman 12,2 cm. Ini 12,2 cm teman-teman. Nah, seperti itu untuk jarak antara ini dengan ini. Ini sampel teman-teman untuk 18 OS Tarindo datar ya, dengan ketinggian gelas, ketinggian desain itu 7 cm, dan ketinggian desain 7 cm teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, nanti akan ada yang bertanya, ini garis apa ya? Ini garis patokan saya teman-teman ya di screen. Jadi agar tidak mepet nanti di screen, saya kasih garis patokan seperti ini. Jadi kalau buat afdrukannya nanti, ini yang saya akan ikuti biar agar supaya lurus juga teman-teman, lurus. Jadi pada saat disimpan di desain di screen maksudnya seperti ini. Nah, ini kan nanti akan saya gunting lurus. Nah, baru saya bisa patokan nanti seperti ini. Nah, begini teman-teman, patokannya di atas antara ini ya, ujung ini. Jadi ada nanti. Jadi seperti ini. Saya biasanya simpan garis 2 cm. 2 cm di sini teman-teman. Antara ini dengan ini biasa 2 cm. Tergantung gelasnya 2 cm. Biasa juga 1,5 cm. 1,5 cm. Antara ini dengan garis patokan saya ini. Ini fungsinya apa? Supaya alat yang digunakan nanti tidak mentok di sisi screen ini, di ujung screen ini teman-teman, tidak mentok, dan ada spasi di sini sehingga Rakel bisa bebas bermain teman-temannya tanpa ada gesekan-gesekan yang lain seperti itu. Nah, ini yang sering dilupakan sebenarnya. Nah, jadi saya bisa pakai ini, bisa juga di sini. Jadi bisa dua sisi untuk screen ini teman-teman. Maksudnya bisa dua desain ya, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk tutorial kali ini, menentukan letak dua sisi desain yang akan kita sablon di gelas nantinya. Nah, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Semoga
bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik yang bertanya saya sudah jawab ya di YouTube saya. Jangan lupa subscribe teman-teman, like, share, dan komen. Kita sharing teman-temannya. Saya belum tentu juga lebih pintar dari teman-teman, jadi kita sharing saja teman-temannya. Jadi yang mau bertanya jangan di DM ya, kita isi kolom komentar biar ramai teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.